Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Evelina dengan NIM 21011186 akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Locus of Control terhadap Organizational Citizenship Behavior pada pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Organisasi sendiri merupakan wadah bagi individu untuk bekerja dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, dalam penelitian ini, saya memilih Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang sebagai objek penelitian, yang mana Balai Pemasyarakatan atau Bapas ini merupakan salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam mengelola pembinaan klien pemasyarakatan. Dalam konteks organisasi, pemerintahan seperti Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang ini, pegawai Bapas dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, serta menunjukkan sikap yang tidak hanya berfokus pada kewajiban formal, namun juga terlibat dalam tindakan tambahan yang mendukung tujuan organisasi. Salah satu perilaku yang sangat dihargai dalam konteks ini adalah Organizational Citizenship Behavior atau OCB, yaitu perilaku individu yang sukarela yang lebih dari sekadar kewajiban yang diberikan kepada organisasi. OCB ini dapat mencakup berbagai bentuk perilaku positif, seperti membantu rekan kerja, menyelesaikan tugas tanpa diminta, serta menunjukkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi. Perilaku organizational citizenship behavior ini sangat penting bagi organisasi karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun, meskipun OCB memiliki dampak yang besar, tidak semua pegawai menunjukkan perilaku ini secara konsisten. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya OCB ini di kalangan pegawai. Salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi perilaku OCB adalah locus of control atau LOC, yaitu keyakinan individu mengenai apakah hasil dari tindakan yang dilakukan lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau kemampuan dan usaha sendiri, atau melainkan eksternal atau kebutuhan dan nasib. Kebetulan dan nasib. Individu dengan locus of control internal cenderung percaya bahwa mereka dapat mengendalikan hasil dari tindakan mereka. Sementara individu dengan locus of control eksternal cenderung merasa bahwa hasil yang mereka dapat itu dipengaruhi oleh faktor di luar kontrol mereka. Terdapat beberapa pegawai yang menunjukkan inisiatif lebih dalam bekerja, sedangkan yang lainnya hanya memenuhi tugas formal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat locus of control di antara pegawai. Lalu ada 2 poin urgensi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi. OCB sendiri berkontribusi langsung pada efisiensi dan efektivitas organisasi. Meneliti faktor psikologis seperti locus of control yang mempengaruhi OCB menjadi penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lalu ada studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dalam konteks lokal. Penelitian terkait locus of control dan organizational citizenship behavior pada pegawai Balai Pemasyarakatan belum ada diteliti di Indonesia. Dan penelitian antara hubungan dan pengaruh LOC dan OCB sendiri masih minim di
lakukan di Indonesia. Dari pemaparan tersebut diidentifikasikan permasalahan yang mana pegawai menghadapi tekanan kerja tinggi dapat menghambat perilaku OCB. Lalu variasi tingkat locus of control pada pegawai menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap kendali diri dalam pekerjaannya. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah locus of control mempengaruhi organizational citizenship behavior pada pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang. Yang kedua, bagaimana dimensi locus of control internal dan eksternal berhubungan dengan aspek-aspek organization citizenship behavior. Yang ketiga, ada seberapa besar locus of control mempengaruhi organizational citizenship behavior secara keseluruhan pada pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang. Lalu tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh LOC terhadap OCB pada pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang. Lalu dapat menjelaskan hubungan antara dimensi LOC dan aspek-aspek OCB. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya kontribusi LOC terhadap OCB pada pegawai. Manfaat penelitian sendiri secara teoritis untuk menambah wawasan tentang peran LOC dalam mendukung perilaku kerja ekstraperan atau OCB. Lalu manfaat praktis untuk memberikan rekomendasi pada manajemen Balai Pemasyarakatan untuk meningkatkan OCB pegawai melalui pengembangan LOC. Ada kebijakan yang mana untuk membantu instansi dalam merancang kebijakan berbasis psikologi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lalu, terdapat 3 penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama dari Dianto dan Zainuddin 2022 yang berjudul Pengaruh Locus of Control terhadap Organizational Citizenship Behavior Petugas Rutan kelas 2B Sumeneb. Yang mana tetapi belum adanya penelitian yang spesifik membahas pada Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang ini. Lalu ada dari Sanjaya dan Bastian 2022 memasukkan komitmen afektif sebagai variabel mediasi, namun tidak berfokus kepada pegawai di sektor pelayanan, khususnya seperti Balai Pemasyarakatan. Lalu ada dari penelitian Sari dan Nurjayanti 2015 yang berjudul hubungan antara internal locus of control dengan organizational citizenship behavior pada karyawan yang menekankan hubungan LOC internal dengan OCB pada karyawan secara umum, namun tidak membahas konteks organisasi dengan tekanan kerja tinggi seperti lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis hubungan LOC dan OCB dalam konteks pegawai Balai Pemasyarakatan yang menghadapi tekanan kerja yang spesifik. Selanjutnya, locus of control sendiri yaitu dari teori Rotor 1966. Menurut Julian Rotter, 1966, locus of control merupakan keyakinan individu mengenai penyebab keberhasilan dan kegagalan mereka. Dimensinya ada 2, yaitu LOC internal dan eksternal. Individu dengan locus of control internal ini percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa dalam hidup mereka melalui kemampuan, usaha, dan tindakan mereka sendiri. Sebaliknya, individu dengan LOC eksternal percaya bahwa hasil dari tindakan mereka dipengaruhi oleh faktor luar seperti nasib, keberuntungan, atau kekuatan eksternal lainnya. Lalu ada organizational citizenship behavior menurut Organ 1988. Menurut Dennis Organ 1988, OCB merujuk pada perilaku sukarela yang dilakukan individu dalam organisasi
yang tidak tercakup dalam deskripsi pekerjaan resmi, tetapi sangat penting untuk kelancaran organisasi secara keseluruhan. Dimensinya ada 5, yaitu altruism, courtesy, conscientiousness, civic virtue, supportmanship, dan supportmanship. Lalu dinamika penelitian ini adalah locus of control memiliki pengaruh langsung terhadap organizational citizenship behavior. Pegawai dengan locus of control internal cenderung percaya bahwa hasil kerja mereka bergantung pada usaha dan keputusan pribadi. Kepercayaan ini mendorong mereka untuk bersikap proaktif, menunjukkan inisiatif, serta membantu rekan kerja. Sebaliknya, pegawai dengan LOC eksternal cenderung pasif dan lebih bergantung pada faktor luar seperti keberuntungan atau arahan atasan, sehingga kurang menunjukkan perilaku kerja ekstraperan atau OCB. Hipotesis penelitiannya, jika hasil analisis dapat menunjukkan Hanol ditolak, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif locus of control terhadap organizational citizenship behavior, yang artinya semakin tinggi locus of control, terutama locus of control internal, semakin besar juga kecenderungan pegawai menunjukkan organizational citizenship behavior. Ini kerangka konseptualnya. Lalu jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan analisis korelasi. Identifikasi variabelnya yaitu variabel bebas merupakan locus of control dan variabel terikatnya yaitu organizational citizenship behavior. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang, dan sampel merupakan seluruh pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 1A Padang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang menggunakan metode sensus. Lalu ada teknik pengumpulan data menggunakan 2 kuesioner Likert. Yang pertama yaitu kuesioner LOC yang menggunakan skala dari teori Rotor 1966. Yang kedua ada kuesioner OCB berdasarkan dimensi organ 1988. Dan teknik analisis data pada penelitian ini, yang pertama ada uji reliabilitas dan validitas instrumen. Lalu ada uji regresi linier sederhana untuk mengukur pengaruh dari LOC terhadap OCB. Lalu ada uji signifikansi di mana p-value kurang dari 0,05. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.